Memang benar, aku gelisah, sangat-sangat gelisah pada waktu itu. Dan sekarang pun masih. Namun, mengapa kalian menganggap aku gila? Rasa sakit menajamkan inderaku, bukan melemahkannya, apalagi membuatnya tumpul. Dan dibanding yang lainnya, indera pendengarankulah yang paling tajam. Aku mendengar suara dari langit dan di bumi. Aku mendengar suara di neraka. Bagaimana bisa aku disebut gila? Dengarlah, kalian akan tahu betapa warasnya, betapa tenangnya aku menceritakan kepadamu seluruh kejadiannya. Sulit menceritakan bagaimana mula-mula gagasan itu menyusup di benakku. Tapi begitu masuk, ia memburuku siang dan malam. Tak ada niat dan dendamku. Aku mencintai orang tua itu. Ia tak pernah berbuat salah kepadaku, juga tak pernah melukai hatiku. Emasnya pun tak kuinginkan. Kupikir yang menjadi persoalan adalah matanya. Ya, matanya. Salah satu bola matanya menyerupai mata burung pemangsa. Mata biru yang berselaput. Setiap kali ia menatapku, darahku terasa beku. Dan sedikit demi sedikit, secara berangsur-angsur, aku membulatkan hatiku untuk membunuhnya. Sehingga aku bisa terbebas selamanya dari sergapan mata burung pemangsa itu. Disinilah pangkal soalnya. Kau menganggap aku gila. Semua orang gila pasti tidak tahu apa-apa. Namun, kau akan melihat bagaimana aku akan melakukannya. Kau akan melihat betapa cerdiknya aku menyelesaikan pekerjaanku. Begitu rapi, terencana, kemudian berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku menjadi lebih manis kepada orang tua itu. Seminggu terakhir, sebelum aku membunuhnya, setiap malam, menjelang tengah malam, aku memutar gagang pintu kamarnya dan membukanya begitu hati-hati. Dan kemudian ketika pintu kamar terkuat dan cukup bagiku untuk menyusupkan kepala, kumasukkan lentera berkatup yang kurapatkan lempengan katupnya, sehingga tidak ada sinar cahaya yang menerobos keluar dari lentera tersebut. Lalu kusorongkan kepalaku ke dalam. Kalian pasti akan terkejut melihat betapa cerdiknya aku menyusupkan kepala. Semua kulakukan dengan pelan, sangat-sangat pelan, sehingga tidak mengganggu tidur orang tua itu. Kuperlukan 1 jam untuk menempatkan posisi kepala sebaik-baiknya di celah pintu,
sehingga aku bisa leluasa melihat orang tua itu terbaring di ranjangnya. Nah, bisakah orang gila melakukan pekerjaan secerdik ini? Dan ketika kepalaku sudah leluasa, aku membuka katup lentera dengan begitu hati-hati, jangan sampai engsel katupnya berderit. Aku membuka seperlunya saja, cukup agar seberkas cahaya tipis bisa menerangi mata burung pemangsa itu. Dan pekerjaan seperti ini kulakukan selama 7 malam berturut-turut. Tiap datang tengah malam, menjelang tengah malam. Namun, selalu saja aku jumpai mata itu tertutup. Dalam keadaan seperti itu, tentu mustahil bagiku untuk melanjutkan rencanaku. Sebab, bukan orang tua itu yang membangkitkan amarahku, tetapi mata setan itu. Pagi harinya, di saat fajar, sengaja ku datangi kamarnya. Dan apakah tidurmu semalam nyenyak, Tuan? Semua baik-baik saja kan, Tuan? Iya, Tuan. Sarapan sudah saya siapkan. Iya, Tuan. Saya akan bereskan semuanya. Baik, Tuan. Terima kasih. Permisi. Dengan demikian, kau tahu, diperlukan kecerdasan tertentu pada si tua itu untuk menduga bahwa setiap malam tepat pukul 12, aku selalu mengamatinya ketika ia tidur. Pada malam ke-8, aku membuka pintu lebih hati-hati ketimbang malam-malam sebelumnya. Jarum menit jam dinding bahkan lebih cepat ketimbang gerakan tanganku. Baru pada malam itu, aku merasakan begitu besarnya kekuatanku, begitu cerdiknya akalku, sampai hampir tak bisa kutahan luapan perasaan benakku. Membayangkan diriku sendiri sedang menguakkan pintu begitu hati-hati, sedikit demi sedikit. Dan orang tua itu bahkan tak pernah berhayal tentang apa yang akan aku lakukan dan apa yang aku pikirkan. Aku tergeletak dengan lintasan pikiran ini. Dan mungkin ia mendengar sesuatu, sebab ia tiba-tiba menggerakkan tubuhnya seperti seolah seorang terkejut. Sekarang kau pasti berpikir bahwa aku akan mundur. Tidak, kamarnya gelap pekat, bahkan jendelanya tertutup rapat. Dan karena itu, aku tahu bahwa ia tidak melihat pintu kamarnya terkuak. Dan aku terus saja mendorong daun pintu itu sedikit demi sedikit. Aku menyusupkan kepalaku ke celah pintu. Dan ketika aku sedang membuka katup lentera itu, ketika aku membuka katup lentera itu, tiba-tiba jempolku terselip dan mengetuk lempengan penutup. Lalu si tua itu, "Siapa itu?" Aku mematung di tempatku dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Dalam 1 jam, aku sama sekali tak bergerak. Dan selama itu pula aku tidak mendengar ia merebahkan tubuhnya lagi. Ia tetap duduk di ranjangnya dan mendengarkan seperti aku. Malam demi malam mendengar detak jam kematian di dinding. Tiba-tiba ku dengar erangan kecil dan aku
Aku tahu itulah erangan yang muncul karena teror kematian, bukan erangan karena sakit atau duka cita. Sama sekali bukan. Itu suara lemah orang tercekik, suara yang muncul dari dasar jiwa yang diteror kengerian. Aku kenal sekali dengan suara itu. Beberapa malam, tepat tengah malam, di saat dunia terlelap, suara itu bangkit dari dadaku dan menusuk-nusuk dengan gaungnya yang mengerikan. Aku bilang, aku kenal betul suara itu. Aku tahu apa yang dirasakan oleh orang tua itu. Dan aku turut berduka atas kemalangannya. Meskipun dalam hati aku ketawa. Aku tahu bahwa matanya tak pernah lagi terpejam sejak ia dikejutkan oleh suara yang membangunkannya. Rasa takutnya pastilah tumbuh semakin besar. Ia mencoba menenangkan diri seperti tidak ada apapun, hanya asap di cerobong. Tidak ada apapun, hanya tikus yang merayap atau hanya jangkrik yang mengerik. Dia seperti itu. Dia mencoba menenangkan diri dengan dugaan-dugaan seperti itu. Tapi sia-sia. Sia-sia, sebab maut yang menguntitnya diam-diam kini telah mengepung korbannya dengan bayang-bayang hitam. Dan efek muram bayang-bayang yang tak tampak itulah yang menyebabkan ia merasakan, bukan mendengar ataupun melihat, namun merasakan kehadiran kepalaku di kamarnya. Setelah cukup lama menunggu dengan sangat sabar, tanpa mendengar ia membaringkan tubuhnya lagi, maka kubuka sedikit demi sedikit katup lentera untuk membuka celah kecil. Kau tak bisa membayangkan betapa hati-hatinya aku membuka katup itu, sehingga akhirnya seutas cahaya setipis sulur benang laba-laba memancarkan dari celah lentera dan jatuh tepat pada mata burung pemangsa itu. Mata itu terbuka begitu lebar, dan amarahku bangkit melihat mata itu terbuka. Jelas sekali kulihat mata itu biru berkabut dengan selaput yang mengerikan, yang menusukkan hawa dingin di sumsum tulangku. Namun sama sekali tidak kulihat wajah orang tua itu, sebab seolah dibimbing oleh naluriku, cahaya lentera kuarahkan tepat pada bulatan mata keparat itu. Jadi, bukankah yang kau sebut gila itu sesungguhnya indraku yang begitu tajam? Sekarang aku mendengar suara lemah, samar-samar berdetak dalam tempo yang cepat, seperti detak jam yang terungkus kayu. Aku kenal betul suara itu. Ialah bunyi detak jantung orang tua itu. Kemarahanku memuncak sebagaimana keberanian seorang serdadu naik karena pukulan genderang. Kendati demikian, aku masih menahan diri. Kutahan nafasku. Kujaga lentera di tanganku. Kujaga agar sinarnya tetap jatuh ke matanya. Sementara detak jantung terkutuk itu, temponya semakin meningkat, makin lama, makin cepat, dan makin keras. Ketakutan si tua itu pastilah amat luar biasa. Suara itu makin keras, ku bilang bertambah keras,
sesuatu yang mencengkam di rumah tua itu. Dentang aneh itu menyiksaku layaknya sebuah teror yang tak tertaklukkan. Aku masih menahan diri beberapa menit dan tetap tak beraksi. Namun detak itu makin memekakkan. Kupikir jantungnya pasti segera meledak. Dan sekarang aku merasakan kecemasan-kecemasan yang baru. Tetangga pasti mendengarnya, akan mendengar bunyi itu. Tiba sudah bagi si tua itu. Dengan teriakan keras, aku membuka semua katup lentera dan melompat ke dalam kamar. Ya! Dalam sekejap, aku menyeretnya ke lantai. Parat. Dan aku membekamnya dengan kasur tebalnya. Mati kau, mati saja. Aku bilang kepadamu, semua akan baik-baik saja. Tenanglah, tenanglah, jangan berisik. Semua akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja. Tenanglah. Semua pekerjaan beres. Menit-menit, jantung itu masih berdetak samar-samar. Namun, tidak lagi membuatku jengkel. Ia tak akan mampu menembus dinding. Akhirnya, akhirnya bunyi itu berhenti. Si tua sudah mati. Si tua sudah mati. Ya, ia sudah mati. Matanya tidak akan menyusahkan aku lagi. Rapikan semuanya. Semua sudah selesai. Pekerjaan sudah beres. Cepat, Pak. Cepat sedikit. Sudah bilang kepadamu semua akan baik-baik saja. Maka tenanglah. Semua akan baik-baik saja. Tapi harus seperti semula. Cepatlah sedikit. Lalu, ketika kalian akan menganggapku gila, maka anggapan itu tidak akan berlaku lagi. Bila mana kulukiskan apa yang aku lakukan untuk menyembunyikan mayatnya. Malam larut, pekerjaanku pun kukubut. Sudah malam.
Aku harus cepat. Aku harus cepat. Semua harus beres. Namun, tanpa suara. Pertama-tama, ku penggal kepalanya. Kemudian, ku potong kedua tangannya. Lalu, semua akan baik-baik saja. Kenapa? Dan kedua kakinya. Kemudian ku bongkar 3 bilah papan di lantai kamar itu. Kemudian, potongan-potongan mayat itu kumasukkan ke dalam rongga di lantai kamar. Kau yang menyiksa aku selama ini. Kepala ini yang menyimpan mata keparat itu. Mengapa kau menyiksaku? Seharusnya kau akan baik-baik saja. Sudah kubilang kepadamu bahwa kau akan baik-baik saja. Aku sudah membuktikannya. Semua baik-baik saja, bukan? Kau percaya padaku, bukan? Lalu setelah itu, ku kembalikan lagi papan lantai seperti semula. Begitu sepele, begitu rapi, sehingga tak satu pun mata, termasuk mata si tua itu, yang menemukan adanya kejanggalan. Tidak ada yang perlu dicuci, tidak ada ceceran noda apapun, dan tidak ada bercak darah sekecil apapun. Aku sangat waspada terhadap semua itu. Semua itu sudah ditampung oleh Mbak Mandi. Semuanya, ya, semuanya. Jam 4 pagi, semua pekerjaanku selesai. Dan hari masih gelap.
seperti tengah malam, bersamaan dengan detang lonceng jam. Siapa itu pagi-pagi? Sudah mengganggu saja. Baiklah, semua baik-baik saja. Semua baik-baik saja. Aku turun dengan perasaan ringan. Apalagi yang perlu kutakutkan? Ku buka pintu. 3 orang lelaki masuk. Seseorang mendengar pekik semalam atas kecurigaan seorang tetangga. Apalagi yang perlu ditakutkan? Dengan ramah, aku mempersilahkan mereka masuk. Iya Pak, silahkan masuk. Ada yang bisa dibantu? Oh, Tuan ya Pak? Tuan sedang keluar. Iya, dia sedang berlibur. Oh, mau melihat-lihat? Boleh Pak, silakan, tentu. Masuk. Iya Pak, semua baik-baik saja. Semalam? Karena pekik Pak. Oh, pekik semalam itu karena aku bermimpi buruk. Iya, aku bermimpi buruk. Aku berteriak seperti itu. Oh, Bapak mau masuk ke kamar Tuan? Boleh Pak, boleh. Silakan. Silakan. Iya, tidak ada apapun. Iya, karena Tuan sedang berlibur. Kupersilahkan. Mereka memeriksa dengan teliti. Akhirnya, ku bawa ketiga orang tua itu ke kamar si tua. Ku perlihatkan kepada mereka barang-barang berharga miliknya. Semua aman, tidak tercolek. Dengan kepercayaan diri yang melambung, aku mengusung kursi-kursi ke dalam dan meminta mereka untuk melepaskan penat di tempat itu. Sementara aku sendiri dalam gelagak keberanian tempat karena kemenangan yang sempurna, meletakkan kursiku tepat di atas tempat aku menyimpan mayat korban. Iya Pak, silakan masuk dulu Pak. Baiklah Pak, saya akan ambilkan kursi. Baik Pak, silakan duduk, silakan. Para petugas merasa puas. Perlakuanku meyakinkan mereka. Aku sendiri merasa tenang. Mereka duduk dan sementara aku menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan keseharian yang remeh. Tapi sebentar kemudian aku merasa parasku semakin memuncak dan berharap agar mereka segera pergi. Kepalaku pening dan aku merasakan dering di dalam telinga. Namun mereka tetap duduk dan bercakap-cakap. Dering itu menjadi lebih jelas, terus-menerus dan makin jelas. Aku bicara lebih keras untuk mengusir perasaan itu. Namun dering itu terus saja makin keras dan makin keras sampai akhirnya aku sadar bahwa dering itu bukan dari dalam telingaku. Ku dengar suara lemah, samar-samar yang berdetak dalam tempo cepat, seperti detak jam yang terbungkus kain. Nafasku tersengal. Namun, para petugas itu tetap tidak mendengarnya. Mengapa mereka tidak mau pergi? Mengapa? Pak, apakah Bapak tidak mendengarnya? Suara itu, iya, suara itu semakin jelas. Dering
seperti detak jantung. Apa itu? Ya Tuhan! Apa yang bisa aku lakukan? Aku meradang, aku merajam, aku mengutuk. Bagaimana ini jika aku ketahuan suara itu makin kencang. Kenapa mereka bercakap seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Dan mereka tersenyum